Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk musannif dari kitab ini, yaitu Abul Hasan Al-Mawardi, penulis kitab Al-Amthal wal Hikam. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah selesaikan sampai nomor 20 ya, nomor 80 dari awal semuanya, tapi nomor 20 dari syair-syair untuk pasal 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang syair yang ke-21. Waqala Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini seorang penyair yang yang menjadi katakanlah tangan kanan dari Rasulullah di dalam dalam masalah puisi ya. Syair itu sangat penting bagi bangsa Arab pada waktu dulu ya. Maka lalu ada seorang yang bernama Hasan bin Thabit ini katakanlah penyair dari Rasulullah SAW. Dia mengatakan fa illam takun antal musiu bi ainihi fa innaka nudmanul musii wa sahibuh. Ini musii mestinya, bukan musiu. Kalau kamu tidak merupakan orang yang pelaku keburukan, fa illam takun antal musiu bi ainihi, kalau kamu bukan seorang yang berbuat keburukan dengan sendirinya atau melakukan keburukan sendiri, fa innaka nudmanul musii wa sahibuhu, maka kamu ini orang yang suka. Nudman itu orang yang sering bersama, itu nudman, bersama dalam keadaan bersenang-senang itu ya. Nudmanul musiat kawan dekat ya. Nudman itu biasanya mengawani pada waktu bersenang-senang ya, pada waktu minum, pada waktu ngobrol, pada waktu duduk-duduk itu ya, itu nudman. Kalau kamu bukan pelaku kejahatan, bukan pelaku keburukan sendiri atau kejahatan sendiri, maka kamu ini adalah orang yang dekat dengan pelaku kejahatan atau bahkan sahabatnya. Ini merupakan celaan kepada orang yang berbuat keburukan. Jadi mestinya kita menghindari itu, tidak melakukan kejahatan atau keburukan, dan juga tidak menjadi kawan dari orang yang melakukan keburukan. Ya. Karena bisa jadi kita tidak melakukan, tapi kita dekat dengan orang yang melakukannya. Maka kita mesti hati-hati di dalam berkawan. Waqala akhar, kemudian orang lain berkata, wala khaira fi qurba li ghairika naf'uha wala fi sadiqin la tazalu tu'atibu. Tidak ada kebaikan, wala khaira, tidak ada kebaikan fi qurba. Ya,
pada kerabat li ghairika naf'uha, yang bermanfaat kepada orang selain kamu. Jadi kerabat yang hanya hanya bagus bagi orang lain, itu tidak ada baiknya bagi kita. Nah, punya kawan, punya saudara, punya ya kerabat itu ya, atau kenalan apa yang manfaatnya itu justru untuk orang lain, ya maka itu tidak ada baiknya bagi kita. Wala fi sotikin la tazalu tu'atibuhu. Dan juga tidak ada gunanya kalau kita punya kawan dekat yang selalu kita kritik, kita cela gitu ya. Itu tidak ada gunanya kalau kita punya kawan tapi kita selalu menyalah-nyalahkannya. Nah itu. Jadi kerabat yang manfaatnya hanya untuk orang lain, atau kawan dekat yang selalu kita salah-salahkan, itu tidak akan ada baiknya bagi kita. Ya. Artinya kalau kita berkawan ya jangan terus dicaci maki, terus disalah-salahkan, ya tidak. Ya kadang-kadang orang itu ada baiknya, kadang-kadang salah, kadang-kadang lupa, dan seterusnya. Wa qala akhar, dan juga penyair lain berkata, yahunuka dzul qurba miraron wa rubbama wa falaka abdul indal juhdi malla tunasibuhu. Yahunuka dzul qurba miraron, ya. Seringkali orang yang dekat dengan kamu itu mengkhianatimu berkali-kali. Yahunuka dzul qurba miraron. Ya, seringkali orang yang dekat dengan kita itu berkhianat pada kita. Dekat malah berkali-kali berkhianat. Ya orang ya memang yang bisa dikhianati itu biasanya orang yang dekat ya. Kalau jauh bagaimana mengkhianatinya, wong jauh. Ya, yahunuka dzul qurba miraron. Ya, berkali-kali orang yang dekat dengan kamu itu mengkhianatimu. Wa rubbama wafalaka indal juhdi malla tunasibuhu. Dan sebaliknya sering sekali orang ya kalau diterjemahkan secara letterleknya, seringkali setia kepadamu ketika kamu sedang dalam kesulitan, orang yang la tunasibuhu, orang yang tidak mempunyai hubungan dekat dengan kamu. Orang yang ya katakanlah tidak begitu mengenalmu, kadang-kadang malah justru menolong di waktu sedang kesulitan. Ya. Jadi memang orang itu macam-macam ya, orang yang sudah sering kita tolong malah mengkhianati, tapi orang yang belum begitu kenal ya malah malah wafalaka indal juhdi, maka dalam keadaan kesulitan malah datang menolong. Ya, tapi ini tidak berarti bahwa kita selalu curiga pada orang-orang yang dekat, ya tidak. Ini kan kita mesti waspada dan mengerti saja yang seperti itu. Ya. Lalu yang berikutnya ini siapa ini? Farosdak. Ya, Farosdak itu seorang penyair pada masa Bani Umayyah ya. Farosdak. Kalau tidak salah Farosdak ini cenderungannya kepada Syiah. Tapi di sini tidak disebutkan ya. Ma kuntu haji qaumin ba'da madhihim wala muqaddira nu'ma ba'da ma tajibu. Ya. Ma kuntu haji qaumin ba'da madhihimu wala muqaddira nu'ma ba'da ma tajibu. Ya.
Mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun. Itu basit ya. Kamil. Ma kuntu haji ya qaumin ba'damat. Ma kuntu haji ya qaumin ba'damat hihimu ya. Aku tidak pernah menghina atau kelompok yang sudah aku puji. Ya. Wala muqaddiru nu'ma ba'dama tajibu, dan aku tidak pernah muqaddir itu membuat keruh ya, tapi di sini mungkin maksudnya ya merusak aja ya, merusak pemberian setelah aku berikan. Tajibu maksudnya setelah diberikan. Makun, jadi dia mempunyai Farosdak itu mempunyai sifat yang bagus, yaitu bahwa orang yang sudah pernah dipujinya itu tidak lagi dicelanya. Haja itu artinya diserang dengan diserang dengan kalau penyair ya dengan syairnya. Jadi penyair itu penting pada masa jahiliyah dan pada masa klasik Islam sampai masa Bani Abbas. Itu karena mereka melakukan madah atau haja. Madah itu syair-syair pujian. Biasanya kalau orang Arab itu dipuji oleh penyair, itu lalu nilainya menjadi tinggi. Ya, mungkin kalau sekarang seperti iklan. Jadi penyair itu seperti iklan. Kalau dia memuji seseorang, maka lalu orang itu akan menjadi terkenal. Ya. Tapi sebaliknya, kalau penyair itu mencela orang, menyerang dengan kata-kata, dengan syairnya, itu namanya haja. Jadi memuji madah, kalau menyerang itu haja. Jadi aku tidak menyerang orang-orang yang sudah aku puji. Jadi orang yang sudah pernah disebutkan sebagai orang baik oleh Farosdak, itu tidak pernah dikatakan sebagai orang jelek. Juga wala muqaddiru nu'ma, dan aku tidak membuat keruh kenikmatan atau pemberian yang sudah aku berikan. Ya. Jadi artinya orang ini teguh di dalam memegang pilihan ya. Pilihannya bahwa orang ini sudah aku puji, maka sudah tidak usah diserang lagi. Ya. Orang ini sudah pernah, aku telah memberikan sesuatu, ya saya tidak pernah mengusik lagi pemberian saya ini. Jadi jangan lalu sudah memberi diingat terus, dulu pernah kamu saya bantu tapi kok sekarang tidak mau bantu. Tidak mau seperti itu. Dia ikhlas di dalam melakukan tindakan. Orang lain, ini yang ke-24. Sekarang udah ke-25. Idza kunta tabghi syimatan ghairu syimatin jubilta 'alaiha lam tutika dzaraibu. Ya, ini tawil ya. Idza kunta tabghi syimatan ghairu syimatin jubilta 'alaiha lam tutika dzaraibu. Kalau kamu mencari atau mencoba melakukan suatu tindakan ya, suatu tingkah laku ghairu syimatin jubilta 'alaiha, yang bukan perilaku yang kamu sudah terbiasa dengannya, atau ini maksudnya kalau orang berpura-pura di dalam bertindak, lam tutika dzaraibu, maka badanmu sendiri itu tidak mau ikut gitu. Jadi kalau saya ini sebetulnya pemarah, lalu saya pura-pura menjadi orang yang yang helm, yang cool ya, itu maka mungkin mulut saya bisa tidak marah, tetapi mungkin wajah saya kelihatan kalau saya marah, atau jalan saya tetap saja menunjukkan bahwa ini saya marah dan seterusnya. Jadi maksudnya kalau kita melakukan sesuatu
dengan menyalahi apa yang biasa kita lakukan, maka tingkah laku kita itu lalu tidak mulus gitu ya. Lam tuti kadoro ibu. Maka anggota tubuhmu tidak akan mau mematuimu dengan sikap baru itu gitu, kalau mau harfiah, kalau letterlek begitu. Jadi idza kunta tabghi syimatan ghairu syimatin jubilta 'alaiha lam tuti kadoro ibu. Kalau kamu melakukan sesuatu yang bukan atau yang di luar kebiasaanmu, maka akan kelihatan karena tubuhmu sendiri akan tidak patuh terhadap apa yang kamu lakukan itu. Atau mungkin suaranya berbeda, lagu bicaranya berubah dan seterusnya. Waqala Asim bin Umar bin Al-Khattab, Asim ini putra dari Umar bin Khattab, berkata, ka'annaka lan tansab wa lam talqa syiddatan idza anta adraktal ladzi kunta tatlubu. Seakan-akan ka'annaka, sepertinya kamu lam tansab, tidak pernah payah karena berusaha ya. Sepertinya kamu rasanya seperti tidak pernah payah dalam berusaha. Walam talqa syiddatan, dan kamu tidak pernah mendapatkan kesulitan ya. Idza anta adrakta alladzi kunta tatlubu, kalau kamu mendapatkan apa yang kamu cari. Maksudnya ketika kita ini berhasil, semua kesusahan, semua tenaga yang keluar semua itu tidak terasa lagi. Ya. Karena kalam tansab walam talqa syiddatan idza anta adrakta alladzi kunta tatlubu. Jadi membacanya ini dari belakang. Idza adrakta alladzi tatlubu, kalau kamu sudah memperoleh apa yang kamu cari, maka seakan-akan kamu itu tidak pernah susah payah di dalam mencari apa yang kau cari itu. Jadi keberhasilan itu melupakan semua kesulitan yang pernah kita dapatkan. Itu maksudnya begitu. Ka'annaka lam tansab walam talqa syiddatan idza anta adraktal ladzi kunta tatlubu. Ya. Ini semacam reward ya bagi usaha kita. Yani bahwa kita sepertinya lupa terhadap apa yang sudah kita alami selama mencarinya. Lalu penyair lain mengatakan, ini yang ke-27, wa kaifa yuwirruddah rumangkana bainahu wa bainal layali kama tuttajaribu. Ya. Ya. Wa kaifa yuwirruddahru mangkana bainahu. Bagaimana mungkin waktu akan mengelabui atau yuwirru itu membuat orang kehilangan keseimbangan sebenarnya. Maka orang yang keras kepala itu bahasa Arabnya maghrur ya, orang yang orang yang tertipu oleh dirinya sendiri. Tapi di sini dahru ya. Bagaimana mungkin waktu akan membuat orang yang ada di dalamnya itu tertipu, wa bainal layali muhkama tuttajaribi. Padahal ada banyak pengalaman yang dialami. Ini maksudnya adalah bahwa orang yang punya banyak pengalaman, ya, orang yang punya banyak pengalaman itu tidak akan mudah tertipu oleh kehidupan, dahru di sini ya, oleh apa saja yang ditemui dalam kehidupannya, apakah itu kebaikan, apakah itu
kesusahan dan seterusnya, itu disebutkan dahru. Wa kaifa yuwirrud dahru mangkana bainahu wa bainal layali muhkamatut tajaribi. Ya, bagaimana mungkin orang yang punya banyak pengalaman itu akan tertipu oleh hari-harinya, gitu kan. Mungkin begitu terjemahan bebasnya. Lalu yang ke-28, waqala Rabi' bin Abil Haqiq al-Yahudi. Ya. Ini penyair dari suku Bani Nadir ya di Medina ya. Suku Bani Nadir itu orang Yahudi Bani Nadir di Madinah. Itu ini mereka bergaul dengan orang Arab sehingga orang ini bisa membuat syair dalam bahasa Arab. Idza anta lam tabrah tazunnu wa taqtadi ala zonni ardat kazununul kawadibu. Idza anta, jika kamu lam tabrah, tidak berhenti, tidak henti-hentinya, tazunnu, menduga-duga, mengira-ira, menyangka, ya. Kalau kamu selalu saja menduga-duga, watak tadi ala zanni, dan kamu mengambil keputusan atas dasar kira-kira, atas dasar sangkaan-sangkaan, ya. Jika perilakumu begitu, selalu menduga-duga, selalu menyangka-nyangka, lalu atas dasar persangkaan itu kau buat keputusan, ardat kadzununul kawadzibu. Ardatka, maka kamu akan dijatuhkan, akan diperosokkan, ya, akan tergelincir, katakanlah begitu. Arda itu artinya membuat jatuh, ya. Az-zununul kawadzibu, sangkaan-sangkaan yang bohong, ya. Jadi meskipun ini orang Yahudi ya memberikan nasihat yang bagus, saya kira kalau kamu melakukan tindakan hanya berdasarkan sangkaan-sangkaan, maka akibatnya akan jatuh, karena sangkaan-sangkaan itu banyak yang bohong, ya. Sangkaan-sangkaan itu banyak yang tidak benar. Memang kadang-kadang ada sangkaan itu yang benar, ya, tetapi banyak sangkaan-sangkaan itu yang bohong, ya. Apalagi sekarang ini orang menyangka yang enggak berdasarkan hoax, ya, berita-berita bohong. Nah, ini kalau kita percaya kepada itu lalu melakukan tindakan berdasarkan sangkaan-sangkaan, maka kita bisa jatuh karena sangkaan-sangkaan yang tidak bisa dipercaya. Lalu yang ke-29, ini mungkin kita selesaikan sampai 30 saja dulu ya, pasal pertama. Wa bin nasi 'ashan nasu kidman wa lam yazal minan nasi marhubun ilaihi wa rahibu. Wa bin nasi 'ashan nasu kidaman. Wa bin nasi 'ashan nasu. Dengan manusia juga, manusia itu hidup kidman, ya, dari dulu. Ya, dari dulu manusia itu selalu hidup dengan manusia, ya, kadang-kadang juga dengan cara menindas, dengan cara yang baik-baik dan seterusnya. Walam yazal minan nasi marhubun ilaihi warohibu. Dan di antara manusia itu ada yang marhubun ilaih, ada yang ada yang disukai, tapi juga di sini berarti marhubun ilaih juga bisa berarti dimanfaatkan, warohibu, dan ada juga yang sebaliknya yang memanfaatkannya. Jadi manusia itu memang hidupnya dengan manusia yang lain, ya. Dan selalu saja di antara manusia itu ada yang marhubun ilaihi, ada yang rohibun, ya. Itu maksudnya ya ada yang, kalau arti letterleknya itu marhubun ilaihi itu yang yang dijadikan tunggangan, mungkin begitu ya, yang dijadikan
objek, waraghibu yang menjadikan objek. Jadi selalu saja ada begitu. Karena manusia itu hidupnya dengan manusia yang lain dari dulu, ya. Tidak pernah bisa sendirian, dan juga selalu saja ada orang yang memanfaatkan orang lain, itu selalu saja ada. Kalau dalam bahasa Latin kan ada istilah homo homini lupus, ya. Manusia yang satu bagi manusia yang lain itu adalah serigala, ya. Kadang-kadang begitu, ya. Memanfaatkan, selalu saja ada yang dimanfaatkan dan ada yang memanfaatkan dalam kehidupan ini. Waqalal Harith bin Namr at-Tanuhi, siapa ini? Tidak ada penjelasannya. Waqad taklibul ayyamu halati ahliha wa ta'du ala astirrijalis sa'alibu. Ya, ini juga saya kira dengan pengalaman ini, berdasarkan pengalaman orang ini membuat puisi ini. Waqad taklibul ayyamu halati ahliha. Kadang-kadang hari-hari atau sebenarnya ya terjadi di dalam kehidupan ini, taklibu itu mengubah, membalik. Waqad taklibul ayyamu halati ahliya. Kadang-kadang waktu itu membalik keadaan atau tabiat perilaku dari di sini sebetulnya tidak hanya manusia, ya, perilaku makhluk, ya, itu. Kadang-kadang hari-hari itu mengubah perilaku makhluk yang ada di situ, yang ada di dalam hari-hari itu. Wa ta'du ala astirrijali at-ta'alibu. Nah, ini karena tadi dikatakan terbalik, kadang-kadang dibalik gitu, ya. Nah, ini contohnya adalah wa ta'du ala astirrijali as-sa'alibu. Sa'lab itu apa? Fox, apa namanya? Anjing kecil yang liar itu, ya, sejenis anjing liar, ya, sejenis anjing liar. Apa namanya? Ya, saya enggak tahu lupa nama Indonesianya, tapi fox bahasa Inggrisnya. Apa namanya? Musang lah, mungkin sejenis musang, tapi bukan musang. Ini fox ini ya bukan ini adanya di hutan, ya. Ya, sejenis musang lah, katakanlah begitu. Wa ta'du, musang kadang-kadang itu menyerang ustirrijal, ya, menyerang harimau jantan yang besar, ya. Tadi kan ya kadang-kadang hidup ini kadang-kadang dibalik-balik, ya. Kadang-kadang dalam kehidupan ini ada hal yang terbalik-balik. Maka tadi katakan itu wa ta'du, ya, kadang-kadang tadi apa, ya, saya kok enggak ketemu bahasa misalnya apa. Fox tadi, ya, foxen tadi, ya. Kadang-kadang musang, ya. Kadang-kadang musang pun menyerang singa yang jantan, singa jantan, asturrijal, ustirrijal, ya. Dalam kehidupan seringkali terjadi seperti itu. Kadang-kadang pemburu diburu gitu, ya, pemangsa dimangsa. Itu terjadi. Oleh karena itu kita mesti waspada dan menghitung betul tingkah laku kita. Apalagi seperti sekarang ini, orang yang kemarin jadi bawahan bisa saja menjadi atasan. Nah, bawahan kita hari ini siapa tahu 2-3 tahun lagi menjadi atasan kita. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, pada binatang tadi itu bisa jadi salab atau, ya, sejenis musang itu bisa melawan, bisa menyerang, bukan hanya melawan, menyerang singa. Singa pun singa jantan yang besar, ya. Itu kadang-kadang begitu, ya. Jadi karena itu kita mesti mengambil pelajaran. Jangan bertindak tanpa perhitungan, karena apa yang kita anggap remeh itu bisa saja menjadi sangat kuat dan kita kewalahan menghadapinya. Saya kira
Begitu. Nah, inilah akhir dari pasal pertama dari kitab Al-Amsal wal Hikam karya Al-Mawardi. Ya. Ada yang mengatakan Abul Hasan, ada Abul Husain ya. Ya. Saya kira sampai di sini saja. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.